see what I see? Halo semua warga desa Sukawedi, Assalamualaikum, salam kenal. Nama saya Dian, saya tinggal di Banten. Saya tuh ngefans Do You See What I See udah lama ya. Dari awal dengar cerita-cerita di sini, selalu pengen ikutan ngirim cerita pengalaman-pengalaman saya yang berhubungan dengan tanda quote ya, dunia lain. Tapi ya gitulah ya, banyak alasannya sampai akhirnya baru sekarang nih saya bikin juga rekaman cerita saya gitu ya. Nah, apa-apa yang akan saya ceritakan sekarang atau mungkin nanti-nanti gitu ya, akan ada cerita lain, itu tuh semuanya pengalaman-pengalaman saya bertahun-tahun yang lalu. Yaitu saat ketika saya masih ada tanda kutip gitu ya, kontak dengan dunia tanda kutip lagi sana gitu. Karena sampai ada satu titik yang setelah itu saya nggak lagi ngalamin kejadian-kejadian yang berhubungan dengan dunia sana itu gitu. Paling nggak sedekat atau sejelas masa-masa itu. Kenapanya nantilah ya, mungkin kapan-kapan saya ceritain. Nah, oke, perkenalan udah, saya mulai ya ceritanya. Cerita ini saya kasih judul Peri Sungai. Terjadinya sekitar 23 tahun yang lalu lah. Saat itu saya dan suami baru akan nikah. Nah, setelah menikah kami sepakat untuk tinggal di rumah sendiri gitu ya. Maksudnya setelah nanti kami menikah, kami tuh sepakat untuk tinggal di rumah sendiri. Cari sana, cari sini, nggak ada yang cocok. Akhirnya kami sepakat untuk udah bangun aja deh rumah gitu ya. Supaya semuanya sesuai lah gitu. Kemudian kami memutuskan untuk membangun rumah di tanah yang letaknya tuh di ujung suatu kota di Jawa Barat. Tanahnya tuh di pinggir jalan besar tapi agak menjorok gitu ke dalam ya. Jadi walau jalan masuknya tuh di pinggir jalan besar, tapi si tanahnya itu tuh terasa sepi, terasa terasing gitu ya dari si jalan gedenya. Karena rumah yang dibangun ya menjorok ke dalam tadi gitu. Apalagi si tanah ini tuh juga dipagari tembok yang cukup tinggi. Jadi benar-benar kayak terpisah dari dunia luar gitu ya. Nah, di belakang area tanah tempat rumah kami dibangun ini ada got kecil. Airnya sih ngalir gitu ya, cukup jernih dan ngalirnya lancar gitu. Setelah got ada jalan yang bisa dilewatin satu setengah mobil kali atau dua juga bisa kali ya, asal mepet-mepet, aku agak-agak lupa gitu deh pastinya gitu ya. Nah, di sisi sebelah lainnya ada perkampungan penduduk lokal situlah gitu ya. Jadi kalau jalan itu kan ada dua sisi ya. Nah, sisi yang satu tadi pinggirannya itu got, sisi yang lainnya ya perkampungan itu gitu. Nah, lanjut ke cerita nih ya. Suatu hari saya dan calon suami meninjau apa ya istilahnya, pokoknya mengunjungi si proyek bangunan rumah yang sedang dibangun itu ya. Mobil saya dan suami itu diparkir kira-kira 500-an meter lah dari lokasi bangunan rumahnya. Terus kami jalan kaki ya, ngedeketin si rumah gitu. Dan berhenti kira-kira 200 meteran lah di depan pintu utama rumahnya gitu ya. Jadi posisi kami menghadap ke bangunan rumah itu gitu. Nah, pada saat itu kondisi bangunan kurang lebih udah 30-40%-an lah dari keseluruhan bangunan gitu. Si bata dinding rumahnya sebagian udah naik, lumayan lah ya, mungkin ada yang udah sampai setengah dari target tingginya gitu. Terutama dinding-dinding bagian rumah yang di belakang. Jadi kalau dilihat dari depan tuh kita masih bisa lihat ke belakang karena depannya belum naik dindingnya, yang belakang udah pada naik gitu.
Nah, salah satu yang dindingnya udah lumayan naik tadi adalah kamar utama saya yang letaknya di kiri belakang rumah, gitu ya. Pada saat itu juga kebetulan tanah yang saya injak sama suami saya tuh ya agak tinggi, jadi emang kita tuh jadi kayak bisa ngelihat hampir keseluruhan bangunan gitu. Lumayan lah gitu ya, masih bisa kelihatan lah hampir ke seluruh rumahnya gitu. Nah, kami tuh berdiri gitu kan ya, sambil ngobrol, menikmati udara sepoi-sepoi semilir gitu ya, memandangi kondisi bangunan. Lupa sih, kita tuh ngobrol apa ya, karena udah lama banget kan ya, tapi pokoknya kayaknya tuh membicarakan hal-hal baik lah. Karena kan situasinya juga happy ya, mau nikah, terus mau tinggal di rumah sendiri, kayak gitu-gitu lah ya. Nah, suasananya tuh, waktu itu tuh aku inget kok, dia tuh cerah gitu suasananya, langitnya cerah, tapi ya namanya udah mau maghrib, ya jadi gelap-gelap gimana gitu kan ya, gitu. Mau dibilang hening sih nggak juga, karena suara kendaraan dari jalan raya kan masih kedengeran tuh. Dan si jalan tuh nggak pernah sepi gitu ya, karena emang jalannya jalan raya besar lah. Kemudian di perkampungan juga seingat saya sih sore itu nggak sepi-sepi amat. Ada kok 1-2 orang yang lewat, terus kayak suara teriakan anak-anak lagi main gitu ada gitu. Nah, beberapa waktu berlalu kita terus ngobrol kan ya, kami terus ngobrol ini itu gitu, sambil pandangan saya tuh nyapu bangunan rumah lah gitu ya. Sambil lihat-lihat, oh ini nanti jadi ruangan ini, ruangan itu gitu kan. Nah, di satu titik pandangan saya terhenti. Terus saya tuh kayak, ini apa ya gitu, kayak menajamkan pandangan lah gitu. Jadi di separuh dinding kiri belakang, tepatnya di dinding yang menjadi bagian dari kamar utama, dan yang paling deket lah dengan got yang di belakang rumah itu gitu ya, saya kok seperti melihat ada orang gitu lagi duduk di atas si bata-bata dinding itu gitu. Duduknya santai pula gitu, selonjoran di atas dinding, terus satu kakinya tuh ditekuk gitu. Nah, sambil merhatiin gitu ya, saya tuh sempat kepikir, ini siapa ya? Kok santai amat duduk di situ gitu. Terus ngeliatin kami gitu, menghadap ke saya dan suami gitu. Kok nggak risih gitu ya, ada saya dan suami di situ, tapi dia tetap cuek duduk, bukannya nyamperin atau pergi gitu kan ya. Terus saya mikir lagi, oh iya tukang kali ya yang lagi bangun rumah itu gitu, tukang bangunan kali ya gitu. Tapi kan itu hari Minggu tuh kalau nggak salah, makanya saya bisa datang lihat gitu ya. Berarti kan tukang nggak ada, lagi libur, dan dari tadi emang nggak ada tukang gitu ya. Terus akhirnya saya pikir, oh iya ini kali warga lokal, orang dari kampung belakang nih gitu. Lagi ya main lah sore-sore kali gitu ya. Terus duduk gitu di situ. Tapi kok ya dia bisa masuk ya gitu. Tadi masuknya dari mana ya gitu. Kan tadi nggak ada nih gitu. Perasaan tiba-tiba aja gitu muncul gitu. Nah, selama mikir siapa sih ini gitu, orang mana sih ini gitu, mata saya tuh nggak lepas ngamatin si orang itu gitu. Dan memang itu agak lama ya, karena saya cukup punya pikiran ganti-ganti gitu, dan itu ada terus gitu kan, orang itu ada terus. Karena saya punya cukup lama waktu untuk mikir-mikir ini siapa gitu kan, saya jadi merhatiin terus gitu, terus kayaknya nggak berubah-ubah tuh orang, diem aja gitu, tetap duduk selonjoran gitu. Nah saya sama suami sih tetap ngobrol ya, tapi lupa deh apa gitu ya. Pokoknya intinya sih nggak diem-diem juga, sambil terus ngeliatin dan sambil terus mikir. Nah beberapa waktu kemudian saya baru ngeh, loh kok si orang ini hitam semua ya, jadi cuma kayak bayangan hitam gitu. Asli hitamnya itu dari kepala sampai kaki, dan ya hitam aja gitu ya. Cuman bentukannya itu memang kayak orangnya agak kecil sih, maksudnya kayak kurus dan ya nggak terlalu tinggi lah gitu. Terus tambah lama tambah mulai sadar tuh kan ya, jadi makin mikirnya tuh gini, kok bisa ya dia tiba-tiba nangkring duduk gitu di atas itu, gimana naiknya gitu kan. Nah masih di posisi ngeliatin orang hitam itu dan masih
mikir gitu, segala macam mikir. Tiba-tiba si orang hitam itu lompat ke bawah, ke tanah gitu ya, dan blep, hilang dong di tanah. Macam masuk ke tanah gitu. Jadi si orang hitam ini lompat dan sampai di tanah dia hilang. Asli kaget banget. Antara kaget, bingung, gitulah ya. Nah, tepat ketika saya bengong itu, suami saya bilang, yuk kita pulang aja, udah mau maghrib katanya. Sambil tangan saya tuh ditarik gitu. Saya nih yang masih kaget dan terpana gitu ya, ada yang hilang di tanah, refleks jawab, nanti dulu, itu tadi yang lompat siapa ya gitu. Nah, gak diduga suami saya tuh jawab gini, loh kamu lihat juga? Saya tuh ngerasa ini jawaban yang aneh gitu. Karena kan saya waktu itu masih mikirnya itu orang ya gitu. Jadi ya pasti aja lihat gitu. Kenapa dia nanyanya lihat juga gitu. Berarti kalau nanyanya lihat juga, berarti menurut suami saya kan harusnya orang itu nggak kelihatan gitu. Waduh, udah itu ya, udah mulai nggak enak tuh hati gitu. Sambil bingung dan mulai sadar kayaknya ini ada yang salah, saya jawab lagi. Iya, lihat. Kamu juga lihat ya gitu. Saya jadi ngeh nih, ini pasti nggak beres gitu. Jadi saya nanya, jadi itu apa? Nah udah berubah ya. Tadi kan itu siapa, sekarang saya nanya itu apa gitu. Ya udah tuh sambil menjauh, kami bahas gitu. Kami ngobrolnya sambil ke arah mobil ya, terus mau pulang gitu. Rupanya suami juga lihat ketika si sosok hitam tadi duduk di atas tembok. Tapi dia pikir saya nggak lihat. Nah, ketika si sosok lompat dan hilang, suami langsung sadar ini tuh nggak beres. Bukan orang lah gitu intinya ya. Makanya dia langsung narik saya buat pulang. Takut kenapa-napa. Mana waktu itu kan emang udah mau maghrib ya gitu. Nggak taunya dia yang kaget jadinya karena ternyata saya juga lihat. Berarti tadi itu selama beberapa menit gitu, saya sama suami itu sama-sama ngeliat, tapi sama-sama diem dan nggak ngebahas itu gitu. Waktu itu sih nggak ngerasa serem gimana ya, cuman kayak kaget dan jadi, aduh apaan sih nih gitu ya, males dah gitu. Belakangan kami memanggil ustadz dari perkampungan belakang untuk doa bersama untuk rumah itu gitu ya. Sambil kami nanya tuh, sambil kami cerita lah gitu. Kemarin tuh kami lihat sosok gini gitu. Nah di saat itu baru kami tahu bahwa got yang di batas rumah dengan jalan kampung itu sebenarnya bukan got. Itu tuh sebenarnya kali, tapi kecil gitu. Makanya mungkin si alirannya tuh deras gitu ya. Dan menurut Pak Ustadz ini, sosok yang kami lihat itu adalah peri sungai, si penunggu sungai itu. Kalau dari nama sih lucu ya, peri sungai, kayak di dongeng-dongeng gitu kan ya. Tapi kalau ingat sosoknya sih ya nggak lucu ya. Soalnya kan full hitam gitu dari atas sampai ke bawah, udah begitu doang gitu. Nah akhirnya setelah nikah beberapa bulan kemudian dan rumah sudah selesai, kami tinggal di rumah itu selama kurang lebih 9 tahunan lah. Dan iya sih saya ngalamin banyak hal-hal yang bikin merinding di situ gitu. Tapi nggak pernah sih ketemu si peri sungai lagi gitu. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang nggak enak banget lah, serem gitu ya. Sampai kayaknya saya udah selesai aja gitu. Nantilah ceritanya insya Allah di lain kesempatan gitu ya. Terima kasih warga desa Sukawedi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. podcast.ceritahoror@gmail.com